Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kata Refli Harun, hanya iblis saja yang mau menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja ini atau Omnibus Law. Jadi sumber saya dari YouTube. Jadi sekarang ini banyak demonstrasi buruh di tengah-tengah masyarakat terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Dan Refli Harun menuding hanya iblis saja yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena Refli harus mendengar keterangan Said Iqbal, katanya para buruh banyak hak-haknya dikurangi dan juga katanya hanya memihak kepada pengusaha. Inilah dasar daripada, padahal Refli Harun menyatakan bahwa yang membuat itu adalah iblis katanya. Jadi pernyataan KSP sebagai dasar Refli Harun untuk menyatakan bahwa pembuat Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja tersebut adalah iblis. Padahal aparat keamanan, padahal pernyataan dibuatnya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini mendapat dukungan dari para ahli hukum, terutama para ahli-ahli di bidang ekonomi, dan juga mendapat dukungan dari dunia internasional memuji dibuatnya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja tersebut. Tetapi Refli Harun menyatakan iblis kepada pembuatnya karena yang dilihatnya hanya demikian. Dia hanya melihat pendapat Iqbal tersebut, Said Iqbal. Dia tidak melihat isi daripada undang-undang daripada hak cipta lapangan kerja tersebut. Seharusnya dia baca dulu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja tersebut, baru dibandingkan dengan pernyataan Said Iqbal benar atau tidak. Padahal dalam pernyataan para ahli, pernyataannya tidak ada dikurangi hak daripada buruh tersebut. Kalaupun tidak ada yang dirugi hak buruh tersebut. Apalagi buruh yang lama. Karena tujuan daripada Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini ditujukan khusus kepada pencari kerja yang baru, yaitu setiap tahun tambah tenaga kerja Indonesia yang baru sebanyak 3 juta orang. Tentu untuk menampung itu, bukan lagi untuk menampung tenaga kerja yang sudah bekerja di perusahaan, karena kalau mereka sudah lolos, sudah selesai. Ini diutamakan untuk pencari kerja yang baru, yaitu pertambahan penduduk setiap tahun bertambah 3 juta. Kalau nanti itu tidak dibuat, mereka pengangguran semua. Siapa yang menampung mereka? Tidak ada. Apakah harus bergantian dengan tenaga kerja yang lama? Bergantian dia keluar dulu, baru yang masuk yang baru. Kan tidak bisa demikian. Makanya untuk menampung tenaga kerja yang baru ini harus membuka lapangan kerja dengan cara membuat daripada Undang-Undang Cipta Kerja tersebut atau Omnibus Law tersebut. Itulah saya bilang, jadi saya lihat pernyataan daripada Refli Harun itu, saya tidak sependapat. Tetapi tetap Refli Harun ini memang termasuk barisan sakit hati kepada pemerintah Joko Widodo ini. Karena dia pernah sebagai komisaris utama di perusahaan negara, yaitu Pelindo 1, di mana dia dikeluarkan dipecat, sehingga dia mungkin merasakan sakit hati, sehingga hanya pendapat Said Iqbal ini sebagai ketua KSPI ini diambil alihnya untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo sampai sama DPR, sampai dia menyatakan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu buatan daripada iblis. Di sini yang dimaksud dengan iblis adalah DPR, anggota DPR bersama pemerintah Presiden Joko Widodo. Karena yang dua inilah yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law tersebut, yaitu DPR dan bersama pemerintah lah yang membuat itu. Tidak ada yang lain. Berarti yang iblis itu
disebutnya itu adalah DPR bersama pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Jadi saya lihat pernyataan daripada Refli Harun ini, padahal dia seorang dokter berpendidikan sarjana hukum, tidak pantas dikeluarkan. Ini perbuatan Refli Harun ini sudah merupakan perbuatan penghinaan yang melanggar pasal 310 KUP yang ancaman hukumannya ada 9 bulan. Seharusnya polisi bertindak tegas untuk menindak daripada Refli Harun agar tidak terbiasa menjelek-jelekkan pemerintah dengan seperti demikian. Kiranya pemerintah atau polisi menindak Refli Harun secara tegas sampai ke pengadilan, biar nanti dia membuktikan pernyataannya di muka pengadilan. Apakah pernyataannya itu benar dan juga atau tidak. Kalau memang tidak benar pernyataannya itu banyak dikurangi hak-hak daripada buruh tersebut, ya supaya hakim menghukumnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Sekian dan terima kasih.